Selamat jumpa anak-anak. Di saat ini kita akan belajar tentang pokok bahasan kita yang baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Namun pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas hanya tentang relasi. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami tentang apa itu relasi, dan yang kedua, cara menyatakan relasi itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas yang pertama tentang relasi. Relasi adalah suatu hubungan. Tetapi di dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B, dari A ke B, merupakan suatu aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Ya. Misalnya contoh, himpunan A, misalnya Ibu kasih nama siswa Rika, Riki, Rike, dan Riko. Himpunan B, misalnya makanan kesukaan ya, makanan misalnya bakso, soto, sate, sagu misalnya. Nah, relasi di sini, apa relasi yang dimaksudkan dengan relasi, apa yang dapat menghubungkan himpunan A dan himpunan B tersebut. Misalnya relasi menyukai atau memesan. Bisa juga memasak atau membeli. Membeli dan lain-lainnya masih ada. Ya, relasi. Untuk lebih jelas, mari kita lihat. Ada 3 cara menyatakan relasi. 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Ya, anak-anak sekalian, dari contoh yang ada ini ya, ini contoh ya. Dari contoh yang ada kita buat dalam diagram panah. Misalnya ya, himpunan A, himpunan B. Himpunan A ini Rika, Riki, Rike, Riko. Sini bakso, soto, sate, sagu. Relasi yang dapat menghubungkan, misalnya Ibu pakai menyukai. Menyukai. Rika menyukai bakso. Riki menyukai soto. Rike menyukai sate. Riko menyukai sagu. Bisa juga Riko menyukai sate. Atau yang lain bisa lebih dari 1. Ini menyukai. Jadi apa relasinya? Relasi menyukai. A ke B. Relasi menyukai. Yang kedua. Dengan pasangan himpunan. Pasangan berurutan. Ingat, himpunan berarti menggunakan kurung kurawal. Pasangan berarti 2, bukan 1 atau 3.
berurutan berarti tidak acak. Ya. Jadi misalnya contoh pada bagian ini, ya, pada relasi ini kita bawa dia dalam himpunan pasangan berurutan, ya, misalnya karena himpunan dia menggunakan kurung kurawal, kemudian Rika sukanya bakso, berarti Rika, bakso. Berikut lagi Riki. Riki suka soto, berurutan ya, 2. Kemudian Rike. Rike suka sate. Kemudian lagi Riko, dia suka sate. Ada 2 ya, ada 2 sate. Kemudian Riko lagi dipisahkan ya. Riko sagu, sukanya sagu. Baru tutup dengan kurung kurawal. Ini yang namanya himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, dia dinyatakan, relasi ini dinyatakan dalam bentuk diagram Cartesius. Ingat ya materi kemarin, minggu kemarin, diagram Cartesius berarti terdiri dari ada yang namanya sumbu X yang mendatar, ada yang namanya sumbu Y yang vertikal. Kemudian himpunan A selalu ya, himpunan A itu harus mendatar garis sumbu X ya. Jadi di sini himpunan A, di sini himpunan B. Himpunan A di sini adalah nama siswa ya, misalnya Rika, Riki, Rike, Riko ya, ini. Ya. Rika, Riki, kemudian yang ini makanan kesukaan, misalnya sini bakso, soto, sate, sagu. Ya. Rika sukanya bakso, ini temannya. Nah, ini. Relasi menyukai. Riki sukanya soto. Ya, ini. Kemudian Rike sukanya sate. Ya, kita bikin begini. Kemudian Riko sukanya sate. Dia juga suka sate. Riko juga sukanya sagu. Jadi ada 2. Ini yang namanya diagram Cartesius. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dengan macam-macam relasi. Yang pertama, relasi setengah dari. Ingat, relasi itu adalah merupakan suatu aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B tersebut. Mari kita hubungkan relasi setengah dari. Berarti 2 dihubungkan dengan 4. Karena 2 setengah dari 4. 4 dihubungkan dengan 8 karena 4 setengah dari 8. 6 dihubungkan dengan 12, 10 dihubungkan dengan 20. Relasi setengah dari. Yang kedua, relasi 2 kali dari. Ya, 2 dihubungkan dengan 1 karena 2 kali dari 1. 4 dihubungkan dengan 2, 2 kali dari 2. 6 dihubungkan dengan 3 dan 8 dihubungkan dengan 4. Namanya relasi 2 kali dari. Yang ketiga, relasi kuadrat dari. Kita hubungkan. 4 ini merupakan kuadrat dari 2. 9 ini merupakan kuadrat dari 3. 16 ini merupakan kuadrat dari 4. 25 merupakan kuadrat daripada 6. Bisa kita taruh
salah satu anggota misalnya 6 di sini, dia tidak dihubungkan karena tidak ada temannya. Relasi yang keempat adalah relasi akar dari. Ya, akar dari berarti lawan dari kuadrat dari. 5 ini akar dari 25. Kita hubungkan. 6 ini merupakan akar dari 36. 7 ini merupakan akar dari 49. 8 ini merupakan akar dari 64. Kita hubungkan karena ingat, relasi itu adalah tadi merupakan aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Ini juga himpunan A dan himpunan B. Yang kelima, relasi kurang dari. Ya, kita hubungkan ya. 1 ini kurang dari 2, 1 juga kurang dari 4, 1 kurang dari 6, 1 juga kurang dari 15. 5 ini kurang dari 6 dan 5 juga kurang dari 15. Kemudian yang 8 ini dia kurang dari 15. Dan yang 10 juga dia kurang hanya dari 15. Ini kalau kita hubungkan himpunan A dan himpunan B. Dan anak-anak sekalian, masih banyak lagi macam-macam relasi yang lain. Kurang dari, lawan dari juga bisa lebih dari. Bisa lebih 2 dari, lebih 3 dari, seperti ini ya. Relasi setengah dari, bisa sepertiga dari, seperempat dari. Ini hanya merupakan beberapa contoh daripada macam-macam relasi. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang relasi. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses.